Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semuanya? Tidak. Wah, ini baru jam keempat padahal harusnya lebih semangat. Ya, udah mulai merasa ngantuk? Sudah merasa ngantuk? Coba kalau merasa ngantuk silahkan ditepuk-tepuk pundak temannya 3 kali. Yuk, angkat tangan kanannya, tepuk pundak temannya 3 kali. 1, 2, 3. Oke, ganti yang kanan, yang kiri. 1, 2, 3. Oke. Baik, teman-teman, kemarin kita sudah belajar terkait teks anekdot. Nah, untuk hari ini kita akan belajar terkait teks hikayat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memudahkan kita dalam proses belajar ini. Mbak Manda, silakan dibimbing untuk berdoa. Baik, terima kasih. Sebelumnya kita presentasi dulu ya, absen dulu. Oke. Hari ini siapa yang tidak masuk? Wima, Bu. Oh, Wima. Kenapa Wima? Gak tahu, gak ada keterangannya. Oh, tidak ada keterangan. Oke, selain Wima, Nita. Nita kenapa? Sakit gigi katanya. Sakit gigi, ya Allah. Sudah berapa hari? Kurang tahu, Bu. 3 hari, Bu. Ya Allah, 3 hari. Semoga lekas sembuh ya, Nita. Baik, hanya Nita dan Wima saja? Atau ada yang lain cukup? Ya. Oke, baik. Baik, hikayat. Apa yang pernah kalian ketahui tentang hikayat? Cerita zaman dulu. Benar, cerita dari zaman dulu yang mengisahkan tentang kerajaan atau tokoh-tokoh tertentu yang memiliki kekuatan super, kehebatan. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya hikayat itu sebenarnya berasal dari kata bahasa Arab, yakni hikayatun. Nah, hikayatun itu sebenarnya artinya kisah atau cerita atau legenda. Bukan legenda, kisah atau cerita. Akan tetapi secara kebahasaan hikayat itu adalah cerita lama yang berbentuk prosa yang mengisahkan kehebatan tokoh-tokoh istimewa, raja, pahlawan atau orang suci tertentu, yang dimana di dalamnya mengandung unsur nilai moral, keteladanan, dan ajaran kebaikan. Biasanya berlatar pada masa lampau dan syarat unsur keajaiban atau kesaktian, yang dimana hikayat ini adalah prosa lama yang dulunya berbahasa Melayu, seperti itu. Nah, ciri-ciri hikayat yang pertama bersifat fiktif atau tradisional. Kemudian tokoh utama digambarkan hebat, sakti, dan berjiwa luhur. Yang selanjutnya adalah mengandung amanat moral dan nilai moral kehidupan, menggunakan bahasa klasik dan kiasan. Ceritanya berlatar kerajaan, masa lalu atau dunia khayalan. Akan tetapi itu belum sepenuhnya jelas. Maka insya Allah ini saya perjelas lagi dengan rangkuman saya. Yang dimana ciri-ciri hikayatnya itu saya tambahkan agar lebih jelas. Yang pertama,
terdapat kemustahilan. Yang dimana tidak dapat diterima oleh nalar. Ya, contohnya tokoh tersebut memiliki kekuatan super, seperti halnya salah satunya juga seorang bayi berlahir dengan anak panah dan pedang, nah, yang dimana memiliki kesaktian yang super. Ada juga contohnya bayi yang lahir di dalam hidup. Nah, kalau nalar kita secara nalar, hal itu tidak akan terjadi. Rata-rata bayi lahir ya dari seorang ibu, bukan langsung berada di tempat yang berbentuk itu, seperti itu. Kemudian dua, yakni anonim, yang dimana biasanya tidak diketahui secara jelas siapa pengarangnya. Dia turun-temurun lewat cerita-cerita nenek moyang terlebih dahulu. Next, yang ketiga yaitu selanjutnya ada kesaktian tokoh. Sama halnya tadi kita ceritakan bahwasanya tokoh tersebut memiliki kesaktian. Salah satunya bisa pindah alam, bisa berubah-ubah bentuk, bisa memiliki tenaga gaib seperti tenaga kera, tenaga air, dan lain sebagainya. Yang keempat itu istana santris, yang dimana di dalam hikayat itu menceritakan istana, latar belakang yang ada di istana seperti kerajaan, raja, kemudian prajurit, seperti itu. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya di Tuban itu merupakan salah satu kota terlama, kota tertua, yakni berapa usia kota Tuban? 732 tahun, yang dimana juga memiliki hikayat yang amat beragam banyaknya. Salah satunya adalah Sunan Guna. Seperti itu juga kental sekali, nilai agamisnya ada. Kemudian juga ada, kalau dalam ini contoh yang istana sentris ini bisa di ceritanya kerajaan Ronggolawe. Karena di Ronggolawe Tuban itu adalah salah satu kota yang menjadi saksi kerajaan Majapahit. Jadi sebenarnya sejarah Tuban itu masih sangat luas, masih sangat banyak yang belum dibukukan, yang belum ditulis. Sehingga itulah yang menjadi tugas-tugas kita penerusnya ini, agar sejarah tersebut tidak hilang begitu saja. Jadi butuhnya ditulis agar sejarah itu bisa diteruskan ke anak selanjutnya, generasi selanjutnya. Ya, betul sekali. Next, yang kelima yakni keis atau kuno, yang dimana di dalam teks hikayat itu terdapat bahasa-bahasa yang lampau, yang dimana saat ini sudah jarang sekali atau bahkan tidak pernah lagi digunakan. Contohnya dalam penggunaan bahasa
hatta atau syahdana atau sebagai kala. Nah, seperti itu sudah tidak lagi digunakan. Biasanya menggunakan maka, kata penghubungnya seperti itu. Nah, struktur teks hikayat. Nah, ini hampir sama seperti kemarin, yakni di teks anekdot. Nah, seperti itu unsurnya masih sama, yaitu abstrak, gambaran awal isi cerita. Kadang opsional, ada yang memberikan gambaran, ada yang tidak. Ada yang langsung masuk ke permasalahannya, ada yang langsung masuk ke ceritanya. Kemudian orientasi, yaitu pengenalan tokoh, waktu dan tempat cerita. Nah, ini mesti ada nih kalau orientasinya. Kemudian komplikasi, munculnya konflik atau masalah utama. Resolusi penyelesaian masalah atau akhir konflik. Koda, yaitu amanat atau pesan moral bagi pembaca. Nah, koda ini selalu ada. Ya, di dalam teks hikayat pasti ada kodenya. Baik itu pesan moral untuk sosial, kebudayaan, ataupun keagamaan ada. Ya, salah satu di antara tiga itu biasanya tetap ada.